Niat hati memberi kejutan untuk ibuku bersama anakku. Namun, melihat mobil suamiku terparkir di gerbang rumahnya, firasat buruk menyergap. Aku mengendap ke jendela, dan percakapan di dalam sana menghancurkan hidupku seketika. Sebelum ceritanya dimulai, silakan tulis di kolom komentar dari daerah mana saja teman-teman yang menonton cerita ini, dan sedang beraktivitas apa? Nyapu, ngepel, atau rebahan? Yuk, kita simak ceritanya. Pagi itu di Bandung Selatan, udara terasa lebih dingin dari biasanya, menusuk hingga ke tulang meskipun matahari mulai menampakkan sinarnya yang malu-malu. Di sebuah kompleks perumahan elit yang tenang, Larasati sudah sibuk di dapur sejak subuh. Ia menyiapkan sarapan favorit suaminya, damar, nasi goreng kampung dengan telur mata sapi setengah matang, dan segelas kopi hitam tanpa gula. Aroma masakan yang hangat sedikit mengusir hawa dingin yang menyelinap masuk melalui celah ventilasi jendela. Rumah mereka besar dan tertata apik, mencerminkan kesuksesan Damar sebagai seorang kontraktor yang sedang naik daun. Bagi orang luar, kehidupan Larasati tampak sempurna. Ia memiliki suami yang tampan, mapan, dan terlihat sangat menyayanginya. Ia juga dikaruniai seorang putra yang cerdas, Kevin, yang kini berusia 11 tahun. Larasati sering merasa dirinya adalah wanita paling beruntung di dunia. Meskipun jauh di lubuk hatinya, ada rasa minder yang tak pernah benar-benar hilang. Rasa tidak percaya diri itu seperti bayangan yang selalu mengikutinya. Ditanamkan bertahun-tahun oleh ibunya sendiri, Bu Winda. Bu Winda adalah seorang sosialita yang selalu menuntut kesempurnaan. Di mata ibunya, Larasati tidak pernah cukup baik, tidak cukup cantik, dan tidak cukup pintar untuk bersanding dengan pria sesukses Damar. Kamu itu beruntung Damar mau sama kamu. Laras, jangan sampai kamu bikin dia bosan. Begitu kalimat yang sering diucapkan ibunya, menancap tajam di hati Larasati. Selamat pagi, istriku yang cantik, sapa Damar, memutus lamunan Larasati. Pria itu muncul di dapur dengan setelan kemeja rapi yang sudah disiapkan Larasati semalam. Ia mengecup kening Larasati dengan lembut. Sebuah ritual pagi yang selalu berhasil membuat Larasati merasa dicintai. Pagi, Mas. Duduklah, sarapannya sudah siap. Jawab Larasati sambil tersenyum lembut. Ia meletakkan piring di depan suaminya dengan gerakan anggun dan cekatan. Damar mulai menyantap sarapannya dengan lahap. Di sela-sela kunyahannya, ia menatap Larasati dengan pandangan yang sulit diartikan. Campuran antara kasih sayang dan sesuatu yang lain yang Larasati tidak bisa pahami. Sayang, hari ini aku harus berangkat ke Jakarta. Ada pertemuan penting dengan investor untuk proyek pembangunan apartemen baru itu. Mungkin aku akan menginap 2 atau 3 hari di sana, tergantung alot tidaknya negosiasi, ujar Damar setelah meneguk kopinya. Larasati mengangguk mengerti. Sebagai istri kontraktor sibuk, ia sudah terbiasa ditinggal dinas luar kota. Iya, Mas. Hati-hati di jalan. Jangan lupa minum vitaminnya. Ya, nanti aku siapkan baju ganti di koper kecil. Damar tersenyum. Sebuah senyum yang bagi Larasati terlihat begitu tulus. Terima kasih, Laras. Kamu memang istri yang paling pengertian. Aku tidak tahu hidupku akan jadi seperti apa tanpa kamu. Kata-kata manis itu membuat hati Larasati menghangat. Sejenak melupakan kritik pedas ibunya yang sering terngiang. Ia merasa dibutuhkan, dan itu sudah cukup baginya. Tak lama kemudian, Kevin turun dari lantai atas, lengkap dengan seragam sekolahnya. Wajah anak laki-laki itu tampak segar, mewarisi garis wajah tegas ayahnya namun memiliki kelembutan di matanya yang mirip dengan Larasati. Pagi, Ibu. Pagi, Papa. Sapa Kevin ceria, lalu duduk di kursinya. Pagi, jagoan Papa. Belajar yang pintar ya hari ini. Papa mau ke Jakarta dulu beberapa hari, kata Damar sambil mengacak rambut putranya. Kevin mengangguk antusias. Siap, Pak. Nanti kalau Papa pulang, bawakan aku Lego seri terbaru ya. Beres, jawab Damar sambil mengedipkan sebelah matanya. Setelah sarapan selesai dan berpamitan dengan hangat, Damar melajukan mobil Pajero Sport hitamnya keluar dari pekarangan rumah. Larasati berdiri di teras, melambaikan tangan hingga mobil suaminya hilang di tikungan jalan.
Ia merasakan sedikit kekosongan setiap kali suaminya pergi. Namun ia segera menepis perasaan itu. Ia harus kuat dan mandiri, seperti yang selalu diharapkan Damar darinya. Larasati kembali masuk ke dalam rumah yang mendadak terasa sunyi setelah kepergian Damar dan Kevin yang berangkat sekolah. Ia mulai mengerjakan rutinitas hariannya, membereskan rumah yang sebenarnya sudah rapi. Sambil menyapu lantai yang bersih, pikirannya melayang pada hubungannya dengan ibunya. Bu Indah jarang sekali menelepon kecuali ada perlu atau sekadar ingin mengkritik sesuatu. Terakhir kali mereka bicara di telepon 3 hari yang lalu, Bu Indah kembali menyinggung soal penampilan Larasati yang dianggapnya terlalu sederhana untuk ukuran istri pengusaha. Kamu itu harus sering perawatan, Laras. Beli baju-baju yang bermerek. Jangan malu-maluin suami kamu kalau diajak ke acara rekan bisnisnya. Suara ibunya terngiang di telinganya, tajam dan menuntut. Larasati menghela napas panjang. Ia selalu berusaha menjadi istri yang baik, ibu yang baik, dan anak yang berbakti. Ia menuruti semua keinginan suaminya, berusaha tidak membantah ibunya, dan memberikan yang terbaik untuk Kevin. Ia sering menganggap dirinya sendiri lemah karena terlalu sering mengalah. Namun ia percaya bahwa kesabaran adalah kunci keutuhan rumah tangganya. Ia tidak sadar bahwa kesabarannya itu sedang dimanfaatkan, dan fondasi rumah tangganya yang ia kira kokoh, sebenarnya sedang digerogoti dari dalam oleh orang-orang yang paling ia percayai. Pagi itu berlalu dengan lambat, menyisakan keheningan di rumah besar itu, sebuah ketenangan yang rapuh sebelum badai besar datang menghantam. Menjelang siang, langit Bandung yang tadinya cerah perlahan berubah menjadi kelabu. Awan mendung tebal menggantung rendah, seolah siap menumpahkan beban air yang dikandungnya. Suasana di luar menjadi semakin dingin dan muram, selaras dengan perasaan Larasati yang tiba-tiba merasa gelisah tanpa alasan yang jelas. Setelah menjemput Kevin dari sekolah, Larasati merasakan dorongan kuat untuk mengunjungi ibunya. Sudah cukup lama ia tidak bertatap muka langsung dengan Bu Indah, meskipun ia tahu pertemuan itu mungkin hanya akan menambah luka di hatinya karena komentar-komentar pedas sang ibu. Namun, sebagai seorang anak, ia tetap merasa memiliki kewajiban untuk menjenguk orang tuanya. Lagi pula, ia berpikir mungkin membawakan makanan kesukaan ibunya bisa sedikit melunakkan hati wanita paruh baya itu. Kevin, kita ke rumah Nenek Winda dulu ya, sebelum pulang. Ujar Larasati kepada putranya yang sedang asyik melihat pemandangan jalan dari jendela mobil. Kevin menoleh, sedikit terkejut. Tumben, Bu, Nenek ulang tahun. Larasati tersenyum tipis. Tidak, ibu hanya kangen sama nenek. Kita beli kue sus kesukaan nenek dulu di jalan, ya? Oke, Bu, jawab Kevin singkat. Anak itu sebenarnya tidak terlalu antusias mengunjungi neneknya yang sering bersikap kaku dan kritis, bahkan terhadap cucunya sendiri. Namun, Kevin adalah anak yang penurut dan tidak ingin mengecewakan ibunya. Larasati mengarahkan mobilnya menuju kawasan Dago Pakar, tempat di mana rumah mewah ibunya berada. Perjalanan dari Bandung Selatan menuju Dago Pakar memakan waktu cukup lama, apalagi ditambah dengan lalu lintas yang mulai padat. Semakin tinggi mereka menanjak, udara semakin dingin dan kabut tipis mulai turun, menyelimuti pepohonan pinus yang berjajar di sepanjang jalan. Di dalam mobil, Kevin mencoba memecah keheningan dengan bercerita tentang kejadian lucu di sekolahnya hari itu. Tadi di sekolah, si Riko jatuh pas main bola, Bu. Celananya robek besar sekali di bagian lutut. Kami semua tertawa sampai sakit perut. Cerita Kevin dengan semangat. Larasati hanya menanggapi dengan senyum simpul dan gumaman pelan. Oh ya? Kasihan sekali Riko. Pikirannya tidak sepenuhnya fokus pada cerita Kevin. Ada sesuatu yang mengganjal di hatinya. Sebuah firasat buruk yang semakin kuat seiring dengan semakin dekatnya mereka ke rumah ibunya. Ia mencoba menepis perasaan itu, menganggapnya hanya sebagai efek dari cuaca yang mendung atau rasa cemas karena akan bertemu ibunya. Namun, kegelisahan itu tidak muncul begitu saja. Belakangan ini, Larasati mulai menyadari perubahan-perubahan kecil pada diri Damar. Suaminya itu menjadi sangat protektif terhadap ponselnya. Dulu, ponsel Damar sering tergeletak begitu saja di meja makan atau di ruang tamu, dan Larasati tahu kata sandinya. Tapi beberapa minggu terakhir,
Ponsel itu seolah tak pernah lepas dari genggaman Damar, bahkan saat ke kamar mandi sekalipun. Pernah sekali Larasati mencoba meminjam ponsel Damar untuk menelepon karena ponselnya kehabisan baterai. Damar terlihat panik dan menolak dengan alasan sedang menunggu panggilan penting. Bukan hanya soal ponsel. Seminggu yang lalu, saat Larasati hendak membayar tagihan listrik dan air melalui internet banking, ia terkejut melihat saldo di rekening tabungan bersama mereka. Jumlahnya menyusut cukup signifikan. Padahal Larasati merasa pengeluaran bulanan mereka masih dalam batas wajar. Ketika ia menanyakan hal itu pada Damar, suaminya menjawab dengan santai bahwa uang itu digunakan untuk modal tambahan proyek yang sedang berjalan dan akan segera kembali dengan keuntungan besar. Larasati, yang selalu percaya pada kemampuan bisnis suaminya dan tidak ingin dianggap istri yang cerewet soal uang, memilih untuk diam dan tidak memperpanjang masalah. Tapi sekarang, di tengah perjalanan yang sunyi dan berkabut ini, semua keanehan itu kembali berputar di kepalanya. Potongan-potongan kejadian yang tadinya ia abaikan, kini mulai tersusun membentuk sebuah teka-teki yang menakutkan. Sikap Damar yang terlalu manis sebelum pergi tadi pagi, perubahan perilakunya soal ponsel, dan uang yang hilang dari rekening, semuanya terasa saling berhubungan. "Bu, ibu kenapa kok diam saja? Ibu sakit?" tanya Kevin, menyadari ibunya yang melamun. Tangan kecilnya menyentuh lengan Larasati, membuyarkan lamunannya. Larasati tersentak kaget. Ia menoleh pada Kevin dan memaksakan sebuah senyum. Tidak apa-apa, Nak. Ibu hanya sedikit lelah dan mengantuk karena cuacanya mendung begini." "Kalau ibu lelah, biar Kevin pijat nanti sampai di rumah nenek," tawar Kevin dengan tulus. Hati Larasati terasa nyeri melihat perhatian putranya. Ia merasa bersalah karena telah membiarkan pikirannya dipenuhi kecurigaan terhadap ayahnya Kevin sendiri. "Terima kasih, sayang. Kamu memang anak ibu yang paling baik," ucap Larasati sambil mengelus kepala Kevin dengan tangan kirinya, sementara tangan kanannya tetap memegang kemudi. Gerimis mulai turun saat mobil mereka memasuki area kompleks perumahan tempat Bu Winda tinggal. Suasana di sana sangat sepi. Hanya ada suara rintik hujan yang mengenai atap mobil dan gesekan wiper di kaca depan. Pepohonan besar di kiri kanan jalan membuat suasana semakin terasa suram dan dingin. Jantung Larasati berdegup lebih kencang saat mereka mendekati gerbang rumah ibunya. Firasat buruk itu kini berubah menjadi rasa takut yang nyata, seolah ada bahaya besar yang sedang menunggunya di balik gerbang tinggi itu. Ia mencoba mengatur napasnya, meyakinkan dirinya bahwa semuanya akan baik-baik saja, bahwa ini hanya kunjungan biasa ke rumah ibunya. Namun, hati kecilnya terus berteriak bahwa ada sesuatu yang salah, sangat salah, yang akan segera ia hadapi. Gerimis yang tadinya turun perlahan kini mulai berubah menjadi hujan yang lebih stabil, membasahi jalanan aspal yang menanjak menuju kawasan elit Dago Pakar. Wiper mobil Larasati bergerak berirama, menyapu butiran air yang menghalangi pandangan, menciptakan suara decit halus yang memecah keheningan di dalam kabin. Di kursi penumpang, Kevin masih asyik dengan mainan robot kecil yang ia keluarkan dari tas sekolahnya. Sesekali bersenandung pelan menirukan lagu yang sedang hits di radio. Namun, bagi Larasati, setiap putaran roda mobil yang mendekatkan mereka ke rumah ibunya terasa seperti detak jam yang menghitung mundur menuju sebuah ledakan. Rumah Bu Winda terletak di posisi I, sebuah bangunan bergaya kolonial modern dengan halaman luas yang ditumbuhi rumput Jepang terawat dan pepohonan Kamboja Bali yang memberikan kesan eksotis namun dingin. Pagar besi tempas setinggi 2 meter yang biasanya tertutup rapat, sore itu tampak sedikit terbuka. Larasati mengerutkan kening. Ibunya adalah orang yang sangat paranoid soal keamanan. Gerbang yang tidak terkunci rapat adalah sebuah anomali. Larasati memelankan laju mobilnya saat berbelok masuk ke area depan pagar. Niatnya adalah memarkir mobil di pinggir jalan depan rumah agar mudah keluar. Namun pandangannya langsung tertumbuk pada sesuatu yang membuatnya menginjak rem secara mendadak. Tubuhnya tersentak ke depan, tertahan oleh sabuk pengaman. "Ibu, kenapa rem mendadak?" seru Kevin kaget. Mainan robotnya terlepas dari genggaman dan jatuh ke karpet mobil. Larasati tidak menjawab. Matanya terpaku, membelalak lebar seolah tidak percaya dengan apa yang ditangkap oleh retina matanya. Di sana, di I Carport, rumah ibunya yang luas dan berkeramik batu alam,
terparkir sebuah mobil yang sangat ia kenali. Sebuah Mitsubishi Pajero Sport berwarna hitam mengkilap. Bukan sembarang Pajero. Larasati mengenali stiker kecil, Real Madrid, di kaca belakang sudut kiri bawah. Ia mengenali goresan tipis di bumper depan sebelah kanan akibat menyerempet pot bunga di rumah mereka 2 bulan lalu. Dan yang paling pasti, ia mengenali plat nomornya, B1980 DMR. Itu mobil damar. Dunia Larasati seakan berhenti berputar. Napasnya tercekat di tenggorokan, menciptakan rasa sesak yang menyakitkan. Logikanya berusaha mencari pembenaran. Mungkin Damar mampir sebentar sebelum ke Jakarta? Tapi ini sudah sore. Seharusnya dia sudah sampai di Tol Cikampek atau bahkan sudah di Jakarta. Kenapa dia ada di sini? Dan kenapa dia tidak bilang? Loh, Bu, itu kan mobil Papa. Suara polos Kevin memecah kebekuan di otak Larasati. Jari telunjuk kecil anak itu menunjuk lurus ke arah mobil hitam yang gagah itu. Papa bilang mau ke Jakarta. Kok mobilnya ada di rumah nenek? Pertanyaan itu sederhana, namun dampaknya seperti hantaman palu godam bagi Larasati. Jika anaknya yang baru berusia 11 tahun saja menyadari kejanggalan itu, maka tidak ada lagi ruang bagi Larasati untuk menyangkal realita. Ibu, Papa bohong ya? Tanya Kevin lagi. Kali ini nada suaranya berubah ragu dan bingung. Ia menoleh menatap ibunya, mencari jawaban. Larasati menelan ludah yang terasa pahit. Ia menoleh menatap putranya, melihat ketakutan dan kebingungan di mata bening itu. Sekuat tenaga, Larasati berusaha mengendalikan ekspresi wajahnya yang pucat pasi. Tangannya yang gemetar mencengkeram setir hingga buku-buku jarinya memutih. Kevin, dengar ibu. Suara Larasati terdengar serak, bergetar menahan gejolak emosi. Mungkin Papa mampir sebentar karena ada barang yang titipan nenek. Tapi, ibu ingin kita memastikan dulu. Kita tidak boleh ribut, ya? Insting bertahan hidup Larasati mengambil alih. Ia tidak memarkir mobilnya di depan gerbang yang mencolok. Dengan tangan gemetar, ia memundurkan mobil perlahan dan memarkirnya agak jauh, di balik rimbunan pohon besar di seberang jalan, terlindung dari pandangan langsung dari arah rumah. Kenapa kita parkir di sini, Bu? Kenapa nggak masuk aja? Kevin mulai protes, merasa ada yang tidak beres dengan tingkah ibunya. Larasati mematikan mesin mobil. Suara hujan terdengar lebih jelas sekarang, memukul atap mobil dengan keras. Ia melepas sabuk pengaman, lalu berbalik menghadap Kevin, memegang kedua bahu anaknya dengan erat. Sayang, kita main detektif-detektifan sebentar, oke? Seperti di film yang sering kita tonton. Kita harus mengendap-endap. Jangan bersuara, jangan panggil papa, dan jangan lari. Ikuti ibu di belakang. Janji. Larasati menatap tajam mata anaknya, menyalurkan urgensi tanpa ingin membuat anaknya panik berlebihan. Kevin, meski bingung, mengangguk perlahan. Oke, Bu, aku janji. Mereka keluar dari mobil. Hujan langsung menyambut mereka, membasahi pakaian dan rambut dalam hitungan detik. Larasati tidak peduli. Ia tidak mengambil payung. Fokusnya hanya satu, mencari tahu apa yang sebenarnya terjadi di dalam rumah itu. Ia menggandeng tangan Kevin erat-erat, seolah takut anak itu akan lari menghampiri ayahnya. Mereka menyeberang jalan dengan cepat, setengah berlari menuju dinding samping pagar rumah Bu Indah. Jantung Larasati berdegup kencang, suaranya bergemuruh di telinganya sendiri, menyaingi suara guntur yang mulai terdengar di kejauhan. Sepatu flat soes Larasati basah kuyup, menginjak genangan air kotor, tapi kakinya terus melangkah. Mereka tidak masuk lewat gerbang utama. Larasati tahu ada pintu samping untuk asisten rumah tangga yang seringkali tidak dikunci, atau setidaknya celah di pagar samping yang tertutup tanaman rambat lebat. Mereka menyusup lewat sana. Halaman samping rumah itu sunyi, hanya ada suara kodok dan gemericik air hujan yang jatuh dari talang air. Rumah itu terasa besar dan menakutkan hari ini. Biasanya Larasati melihat rumah ibunya sebagai tempat yang megah, simbol kesuksesan keluarga. Tapi hari ini, bangunan itu tampak seperti benteng yang menyembunyikan rahasia gelap. Lampu-lampu di ruang tengah menyala,
memancarkan cahaya kuning hangat yang kontras dengan suasana kelabu di luar. SSTT. Larasati meletakkan jari telunjuk di bibirnya saat Kevin tidak sengaja menginjak ranting kering yang patah dengan suara krek yang cukup keras. Kevin langsung menutup mulutnya dengan tangan. Matanya membesar ketakutan. Mereka merapat ke dinding rumah, menghindari sorotan lampu taman. Larasati membimbing Kevin menuju area teras samping. Di sana, ada jendela besar ruang keluarga yang menghadap ke taman. Gordennya tertutup, namun tidak rapat. Ada celah sekitar 10 cm di tengahnya, cukup untuk mengintip ke dalam. Larasati merasakan kakinya lemas. Jaraknya hanya tinggal beberapa langkah dari kebenaran yang mungkin akan menghancurkan hidupnya. Di dalam sana, ada suaminya yang seharusnya berada ratusan kilometer jauhnya. Di dalam sana, ada ibunya yang seharusnya menjadi pelindungnya. Dengan napas tertahan dan tubuh basah kuyup yang menggigil bukan karena dingin, melainkan karena ketakutan yang amat sangat, Larasati melangkah maju. Ia mengangkat Kevin sedikit agar bisa berpijak pada pinggiran tembok yang kering. Lalu ia sendiri berjinjit, mendekatkan wajahnya ke kaca jendela yang berembun. Apa yang ia lihat pertama kali bukanlah wajah suaminya atau ibunya, melainkan sebuah pemandangan yang membuat perutnya mual. Botol wine mahal yang sudah terbuka di atas meja, 2 gelas yang terisi setengah, dan suasana santai yang terlalu intim untuk sebuah kunjungan menantu ke mertua. Namun, kengerian yang sebenarnya baru dimulai ketika matanya fokus pada sosok di sofa itu. Di balik kaca jendela yang dingin dan berembun karena perbedaan suhu, Larasati merasa seperti sedang menonton sebuah film bisu yang mengerikan. Hujan di luar meredam suara, namun celah ventilasi di atas jendela yang sedikit terbuka membiarkan suara-suara dari dalam rembes keluar, bersaing dengan deru hujan. Di ruang keluarga yang mewah dengan sofa kulit impor berwarna krem itu, Damar duduk dengan santai. Kancing kemeja atasnya terbuka. Dasinya sudah dilepas dan dilempar sembarangan ke meja. Ia tidak terlihat seperti orang yang sedang terburu-buru mengejar proyek di Jakarta. Ia terlihat seperti raja di istananya sendiri. Dan di seberangnya, duduk Buinda, ibu kandung Larasati sendiri. Wanita paruh-baya yang masih terlihat cantik berkat perawatan mahal itu sedang tertawa, memegang gelas wine dengan anggun. Posisi duduk mereka tidak wajar. Damar duduk dengan kaki disilangkan. Tubuhnya condong ke arah Buinda dengan gestur yang sangat akrab, bahkan terkesan kurang ajar untuk ukuran menantu. Tapi yang membuat darah Larasati mendidih adalah tidak adanya jarak sopan santun di antara mereka. Larasati menempelkan telinganya lebih dekat ke celah ventilasi, mengabaikan air hujan yang menetes dari rambutnya ke leher, membuatnya menggigil. "Kamu yakin Laras tidak akan curiga?" Suara Buinda terdengar, samar namun jelas. Nada bicaranya meremehkan. Nada yang sangat Larasati kenal. Itu adalah nada yang sama yang selalu digunakan ibunya saat mengomentari masakan atau pilihan baju Larasati. Damar tertawa. Suara tawa yang biasanya terdengar renyah dan menyenangkan di telinga Larasati, kini terdengar seperti suara iblis. "Ah, Bu, Laras itu terlalu polos. Atau lebih tepatnya, bodoh. Dia percaya apa saja yang aku bilang. Aku bilang ke Jakarta, dia langsung siapkan baju, siapkan vitamin, bahkan mendoakan aku sambil senyum-senyum. Dia tidak punya kapasitas otak untuk curiga." Larasati merasa ada belati tak kasat mata yang menikam dadanya. Bodoh? Suaminya, pria yang selalu memujinya sebagai istri yang bijaksana, ternyata menganggapnya bodoh di belakang punggungnya. Kevin di sebelah Larasati mendongak, menatap ibunya dengan bingung karena melihat air mata mulai bercampur dengan air hujan di pipi ibunya. Larasati dengan cepat menutup telinga Kevin dengan tangannya. Tidak ingin anak itu mendengar lebih banyak racun yang keluar dari mulut ayahnya. Namun, Larasati sendiri tidak bisa berhenti mendengarkan. "Baguslah kalau begitu," sahut Buinda sambil menyesap minumannya. "Anak itu memang menyedihkan. Persis bapaknya, terlalu lembek. Untung dia tidak mirip aku. Kalau dia mirip aku, rencana kita bisa berantakan." "Tenang saja, Buinda sayang," kata Damar. Kali ini ia bangkit berdiri dan berjalan memutari meja, mendekati mertuanya. Semua berjalan sesuai rencana. Pengalihan aset warisan mendiang bapak sudah hampir rampung.
Tanda tangan Laras yang aku pinjam di dokumen-dokumen kosong waktu itu sangat berguna. Dia pikir itu dokumen asuransi pendidikan Kevin. Padahal itu surat kuasa penuh untuk memindahkan deposito bapak ke rekening perusahaan bayanganku. Larasati membekap mulutnya sendiri dengan tangan yang bebas agar isak tangisnya tidak meledak keluar. Tubuhnya gemetar hebat. Warisan bapak? Deposito yang selama ini dijaga Larasati sebagai amanat almarhum ayahnya untuk masa depan Kevin? Damar telah mencurinya? Dan ibunya tahu? Berapa total yang sudah cair? Tanya Bu Indah. Matanya berbinar tamak. Sekitar 7 miliar. Dan tanah di Lembang itu. Minggu depan sertifikatnya sudah balik nama ke atas namaku. Setelah itu, kita bisa jual cepat. Jawab Damar dengan nada bangga. Bagus. Bu Indah tersenyum licik. Lalu, kapan kita singkirkan dia? Aku sudah muak harus berpura-pura menjadi ibu yang peduli padanya. Meneleponnya seminggu sekali saja sudah membuatku sakit kepala. Sabar, Bu. Kita tidak bisa menceraikannya begitu saja. Kalau cerai biasa, dia mungkin masih bisa menuntut harta gonogini, dan pengadilan mungkin akan berpihak padanya karena hak asuh anak, jelas Damar. Wajahnya berubah serius. Sebuah keseriusan yang jahat. Rencanaku lebih rapi. Apa rencanamu? Kita buat dia terlihat tidak stabil. Laras itu punya riwayat, minder, dan kecemasan, kan? Kita akan tekan dia terus. Ibu terus kritik dia. Aku akan mulai mainkan psikologisnya di rumah. Kita buat dia stres, depresi, sampai dia meledak. Begitu dia histeris, kita rekam. Kita kumpulkan bukti bahwa dia gila. Dengan begitu, aku bisa memaksanya masuk ke sanatorium atau rumah sakit jiwa dengan alasan dia membahayakan Kevin. Langit seakan runtuh menimpa kepala Larasati. Kakinya tidak lagi mampu menopang tubuhnya. Ia merosot perlahan, berlutut di atas tanah basah yang berlumpur. Kevin, yang melihat ibunya jatuh, hendak berteriak memanggil, tapi Larasati dengan cepat memeluk anak itu, membenamkan wajah Kevin ke dadanya agar suaranya teredam. Di rumah sakit jiwa? Tanya Bu Indah. Tidak ada nada kasihan sedikit pun dalam suaranya. Ide brilian. Dengan begitu, hak asuh Kevin jatuh ke tanganmu, dan semua aset yang masih atas nama dia otomatis di bawah kendalimu sebagai wali. Tepat sekali. Dan kita bisa menikmati hidup tanpa gangguan wanita cengeng itu. Kevin akan lebih baik dididik oleh kita berdua, atau kita kirim saja dia ke asrama di luar negeri supaya tidak merepotkan. Tambah Damar enteng, seolah sedang membicarakan membuang sampah, bukan membuang istri dan anaknya sendiri. Hahaha, kamu memang menantu idaman, Damar. Sayang sekali aku menikahkanmu dengan anak yang salah. Harusnya aku saja yang jadi istrimu, kalau umurku lebih muda. Canda Bu Indah yang disambut tawa oleh Damar. Di luar jendela, di tengah hujan yang semakin deras dan petir yang menyambar langit Bandung, Larasati merasa bagian dirinya yang lama telah mati. Larasati yang penurut, Larasati yang naif, Larasati yang selalu haus akan kasih sayang ibunya dan cinta suaminya. Telah dibunuh malam itu juga oleh kata-kata kejam mereka. Air matanya masih mengalir. Tapi bukan lagi air mata kesedihan. Itu adalah air mata kemarahan yang membakar. Rasa sakit yang ia rasakan berubah wujud menjadi kebencian yang dingin dan tajam. Ia memeluk Kevin erat-erat, merasakan detak jantung anaknya yang ketakutan. Mereka ingin membuatku gila? Batin Larasati. Mereka ingin mengambil uang bapak? Mereka ingin membuangku dan menjauhkan Kevin dariku? Larasati bangkit berdiri perlahan. Ia menyeka wajahnya yang basah dengan lengan baju. Matanya yang tadi sendu kini menatap nyalang ke dalam jendela, merekam wajah dua pengkhianat itu dalam ingatannya. Ia tidak akan melabrak mereka sekarang. Itu terlalu mudah bagi mereka. Jika ia masuk sekarang dan berteriak, mereka hanya akan menyangkal, atau lebih buruk, mereka akan menggunakan kemarahannya sebagai bukti awal ketidakstabilan jiwanya. Ia harus lebih pintar. Ia harus lebih licik. Damar bilang dia bodoh? Baiklah, dia akan menjadi orang bodoh yang mereka inginkan, sampai ia siap untuk menghancurkan mereka hingga tak bersisa. Ayo, Kevin, bisik Larasati di telinga anaknya.
Suaranya terdengar lain, dingin, tegas, dan tanpa keraguan. Kita pulang. Tapi, Bu, apa? Kevin mencoba protes. Itu bukan papa, potong Larasati tajam. Namun segera melembutkan suaranya saat melihat wajah kaget Kevin. Maksud ibu, papa sedang sibuk kerja. Kita tidak boleh ganggu. Ini rahasia kita berdua ya, nak? Jangan bilang siapa-siapa kita kesini. Kalau kamu bilang, nanti orang jahat akan menangkap kita. Kamu mau lindungi ibu, kan? Kevin mengangguk ragu. Naluri anak-anaknya merasakan bahaya yang nyata. Aku mau lindungi ibu. Anak pintar. Larasati menuntun Kevin kembali menyusuri jalan samping yang gelap, menjauh dari jendela yang memancarkan cahaya pengkhianatan itu. Setiap langkah yang ia ambil menjauh dari rumah itu, semakin kuat tekad yang terbangun di hatinya. Hujan tidak lagi terasa dingin. Justru terasa seperti bahan bakar yang menyiram api dendam di dadanya. Larasati masuk ke dalam mobil, menyalakan mesin, dan melaju pergi menembus kabut Dago. Ia datang sebagai korban, namun ia pulang membawa rencana perang. Perjalanan pulang dari Dago ke rumah mereka di Bandung Selatan terasa seperti perjalanan menembus lorong waktu yang sangat panjang. Hujan masih turun dengan deras, seolah langit turut menangisi nasib Larasati. Namun di dalam mobil itu, air mata Larasati sudah kering. Wajahnya yang tadi basah dan sembab kini mengeras, menampilkan ekspresi dingin yang belum pernah ia miliki seumur hidupnya. Kevin, yang duduk di sampingnya, tertidur karena kelelahan emosional, memeluk tas sekolahnya erat-erat seakan mencari perlindungan. Sesampainya di rumah mewah yang selama ini ia banggakan sebagai istana cintanya bersama Damar, kini terasa seperti penjara yang dingin. Larasati menggendong Kevin yang tertidur pulas ke kamarnya. Ia melepaskan sepatu dan kaos kaki putranya dengan lembut, menyelimutinya, lalu mencium keningnya lama sekali. Ibu janji, tidak akan ada yang bisa menyakitimu, nak. Tidak papa, tidak juga nenek. Bisiknya lirih di telinga Kevin yang sedang bermimpi. Setelah memastikan Kevin aman, Larasati masuk ke kamar utamanya. Ia menatap pantulan dirinya di cermin besar meja rias. Wanita di cermin itu tampak menyedihkan. Rambut acak-acakan, mata bengkak, dan wajah pucat. Namun, di balik tatapan matanya yang layu, ada api kecil yang mulai membesar. Larasati teringat kata-kata Damar dan ibunya. Bodoh, lemah, gila. Ia menghapus sisa riasannya dengan kasar. Mulai malam ini, Larasati yang lama sudah mati. Larasati yang cengeng dan penurut sudah dikubur bersama kenyataan pahit yang ia temukan di balik jendela Dago. Ia harus menjadi aktris terbaik demi kelangsungan hidupnya dan Kevin. Sekitar pukul 11 malam, suara mesin mobil terdengar memasuki carport. Itu Damar. Jantung Larasati berdegup kencang, bukan karena cinta seperti biasanya, tapi karena adrenalin pertempuran. Ia menarik napas panjang, mengatur ekspresi wajahnya menjadi Larasati yang bodoh, seperti yang suaminya kira. Pintu kamar terbuka. Damar masuk dengan wajah yang dibuat seolah-olah lelah luar biasa. Ia menenteng tas kerjanya, kemejanya sedikit kusut, sengaja dikusutkan, pikir Larasati, untuk mendukung alibi kerjanya. Laras, kamu belum tidur? Tanya Damar dengan nada sedikit terkejut melihat istrinya duduk di tepi ranjang sambil membaca majalah. Larasati meletakkan majalahnya, lalu tersenyum. Senyum yang membutuhkan seluruh kekuatan jiwanya untuk terlihat tulus. Belum, Mas. Aku gelisah nungguin kamu. Katanya menginap di Jakarta. Kok pulang malam ini? Damar meletakkan tasnya di meja kerja, lalu duduk di samping Larasati sambil memijat pelipisnya. Iya, tadi pertemuannya ternyata selesai lebih cepat. Aku pikir daripada menginap di hotel sendirian, lebih baik aku pulang ketemu istri dan anak. Lagi pula Jakarta macetnya minta ampun, bikin stres. Kebohongan itu meluncur begitu mulus dari mulutnya. Larasati merasa mual. Beberapa jam yang lalu ia melihat pria ini tertawa sambil minum wine dengan ibunya, merencanakan kehancuran Larasati. Namun, Larasati bangkit dan memijat bahu suaminya dengan lembut. Kasihan suamiku sayang,
Ucap Larasati dengan nada manja yang dibuat-buat. Pasti capek banget ya cari uang buat kami? Mau aku buatkan teh hangat atau air jahe? Damar memejamkan mata menikmati pijatan itu. Senyum tipis kemenangan tersungging di bibirnya. Ia merasa rencananya sempurna. Istrinya masih sebodoh kerbau yang dicocok hidungnya. Boleh deh, air jahe. Kamu memang istri yang paling tahu kebutuhan suami. Saat Larasati di dapur membuat minum, tangannya gemetar memegang pisau saat menggeprek jahe. Ingin rasanya ia menumpahkan air panas itu ke wajah suaminya. Tapi ia menahan diri. Sabar. Laras. Kalau kamu emosi sekarang, kamu kalah. Mereka akan punya bukti kalau kamu tidak stabil. Batinnya mengingatkan. Malam itu berlalu dengan sandiwara yang menyiksa. Damar tidur dengan nyenyak. Mendengkur halus seolah tanpa dosa. Sementara Larasati terjaga sepanjang malam di samping musuh dalam selimutnya. Menatap langit-langit kamar dengan mata nyalang, menyusun strategi. Keesokan harinya, setelah Damar berangkat kerja, yang entah ke kantor atau ke rumah ibunya lagi, Larasati mulai bergerak. Ia tidak pergi belanja atau ke salon seperti yang biasa ia lakukan. Ia mengarahkan mobilnya ke sebuah kantor hukum kecil namun bereputasi tinggi di daerah Jalan Riau. Itu adalah kantor Pak Haryo, sahabat mendiang ayahnya yang dulu pernah membantu mengurus surat-surat perusahaan ayahnya. Pertemuan itu berlangsung tertutup. Larasati menceritakan semuanya tanpa ada yang ditutupi, kecuali emosinya yang ia jaga tetap stabil. Ia tidak menangis di depan Pak Haryo. Ia berbicara dengan data. Saya butuh bukti konkret. Pak Haryo, saya tahu mereka mengalihkan aset, tapi saya butuh jejak kertasnya untuk mempidanakan mereka tanpa celah, ujar Larasati tegas. Pak Haryo, pria tua berambut putih yang biasanya melihat Larasati sebagai gadis kecil yang manja, kini menatapnya dengan kekaguman sekaligus keprihatinan. Bapakmu pasti bangga melihatmu sekuat ini. Laras, saya akan bantu. Kebetulan saya kenal orang dalam di bank tempat rekening bapakmu dikelola. Kita bisa minta printout mutasi rekening dengan surat kuasa darimu sebagai ahli waris sah. Dan untuk detektif swasta, saya punya kenalan yang bisa menyadap ponsel dan melacak GPS mobil suamimu secara legal untuk bukti perselingkuhan. Lakukan semuanya, Pak. Biaya tidak masalah. Saya masih punya simpanan perhiasan yang bisa saya jual jika perlu, jawab Larasati. Pulang dari kantor Pak Haryo, Larasati mampir ke toko peralatan elektronik. Ia membeli beberapa alat perekam suara berukuran mini dan kamera tersembunyi berbentuk charger ponsel. Sesampainya di rumah, saat rumah kosong, ia memasang alat-alat itu di ruang kerja Damar, di ruang tamu, dan bahkan menyelipkan satu alat perekam kecil di bawah jok mobil Pajero Damar saat mobil itu terparkir sore harinya. Hari-hari berikutnya adalah ujian kesabaran yang luar biasa. Larasati harus terus berperan sebagai istri yang naif. Ia harus mendengar Damar mengeluh soal bisnis yang sedang sulit, sebagai alasan kenapa uang belanja dikurangi. Ia harus menerima telepon dari ibunya yang terus-menerus mengkritik cara Larasati mendidik Kevin, mengatakan bahwa Kevin terlihat kurus dan tidak terurus, sebuah taktik gaslighting untuk membuat Larasati merasa gagal sebagai ibu. Namun, di balik diamnya, Larasati mengumpulkan amunisi. Laporan dari detektif swasta mulai masuk. Foto-foto Damar dan Buinda makan siang mesra di restoran bintang 5. Bukti transfer dari rekening perusahaan Damar ke rekening pribadi Buinda. Dan yang paling fatal, Pak Haryo berhasil mendapatkan salinan dokumen pencairan deposito ayahnya. Di sana tertera tanda tangan Larasati. Larasati menatap tanda tangan itu di bawah sinar lampu meja belajarnya saat semua orang sudah tidur. Tanda tangan itu sangat mirip, hampir sempurna. Namun, Larasati tahu itu palsu. Ia ingat betul tanggal dokumen itu dibuat. Ia sedang menemani Kevin study tour ke Yogyakarta. Tidak mungkin ia menandatanganinya di Bandung. Pemalsuan dokumen, gumam Larasati pelan. Bibirnya menyunggingkan senyum dingin. Damar, kamu pikir kamu pintar, tapi kamu meninggalkan jejak kotor di mana-mana. Puncak kemuakan Larasati terjadi di suatu sore ketika Damar pulang membawa dokumen asuransi baru. Sayang, ini ada polis asuransi baru untuk pendidikan Kevin.
Kamu tanda tangan di sini ya, cepat saja. Soalnya orang asuransinya mau ambil besok pagi, kata Damar sambil menyodorkan kertas dengan terburu-buru, menutupi bagian isi dokumen dengan tangannya, hanya menyisakan kolom tanda tangan. Larasati menatap mata suaminya. Dulu ia akan langsung menandatanganinya karena percaya. Kini, ia melihat kelicikan di mata itu. Dokumen itu pasti surat pelepasan hak atas rumah ini atau aset lainnya. Oh, pulpennya macet. Mas, sebentar aku ambil pulpenku di tas, kata Larasati berbohong. Ia berjalan ke arah tasnya, lalu pura-pura menjatuhkan gelas air minum hingga pecah berantakan. Ya ampun. Maaf mas, aku ceroboh banget, seru Larasati histeris. Damar mendengus kesal, menarik kembali kertas itu agar tidak basah. Aduh, Laras, kamu ini makin hari makin gak becus. Ya, pecah gelas saja bisa bikin heboh. Sudah, tanda tangannya besok saja. Bikin pusing. Damar pergi dengan marah, membanting pintu kamar kerja. Larasati berdiri di tengah pecahan kaca, tidak membersihkannya segera. Ia tersenyum puas. Ia berhasil mengulur waktu. Tapi ia tahu, ia tidak bisa terus menghindar selamanya. Ia butuh umpan yang lebih besar untuk menghentikan langkah mereka sementara ia mempersiapkan serangan balik yang mematikan. Ia butuh sesuatu yang bisa membuat keserakahan mereka menjadi bumerang bagi mereka sendiri. Suasana makan malam di kediaman Damar dan Larasati malam itu terasa lebih mencekam dari biasanya. Setidaknya bagi Larasati yang bisa merasakan ketegangan di udara. Di luar hujan kembali turun, seolah menjadi musik latar abadi bagi drama kehidupan mereka. Di meja makan, tersaji ayam bakar madu dan sayur asem, menu yang biasanya menjadi favorit Damar. Namun, pria itu makan dengan tidak selera. Sesekali melirik jam tangannya dan mengecek ponsel yang ia letakkan telungkup di samping piringnya. Kevin makan dengan tenang, meski sesekali matanya melirik takut-takut ke arah ayahnya. Sejak kejadian di Dago, Kevin menjadi lebih pendiam jika ada Damar. Anak itu memegang janjinya pada Larasati untuk merahasiakan misi detektif mereka. Namun kepolosan anak-anaknya sulit menyembunyikan rasa tidak nyaman berada di dekat ayahnya yang ia tahu telah berbohong. Mas, makanannya nggak enak ya? Tanya Larasati memecah keheningan. Suaranya lembut dan penuh perhatian. Damar tersentak kaget, seolah baru sadar sedang berada di meja makan. Enggak kok. Enak. Cuma aku lagi banyak pikiran soal proyek. Cash flow lagi macet. Investor banyak mau. Alasan klasik. Larasati tahu cash flow Damar lancar jaya. Uangnya saja yang dialirkan ke gaya hidup hedonis bersama Bu Indah. Sabar ya, Mas. Namanya juga usaha. Hibur Larasati sambil menuangkan air ke gelas Damar. Damar menghela napas kasar, meletakkan sendoknya dengan sedikit keras hingga menimbulkan bunyi denting yang nyaring. Kevin terlonjak kaget. Kamu gampang ngomong sabar. Laras. Kamu nggak tahu pusingnya cari uang miliaran itu gimana. Kamu taunya cuma masak, dandan, ngurus anak. Beban hidup semua di pundakku. Omel Damar, mulai melancarkan serangan psikologisnya untuk membuat Larasati merasa tidak berguna. Biasanya, Larasati akan menunduk sedih dan meminta maaf. Tapi kali ini, ia menatap Damar dengan tatapan polos yang menyembunyikan jebakan mematikan. Inilah saatnya. Maaf ya, Mas, kalau aku jadi beban, ucap Larasati pelan. Ia berhenti sejenak, memainkan jarinya di taplak meja, seolah ragu-ragu. Sebenarnya, aku dari kemarin mau bilang sesuatu, tapi takut Mas marah atau nggak percaya. Sikap ragu-ragu Larasati menarik perhatian Damar. Bilang apa? Jangan bikin penasaran. Ada tagihan kartu kredit yang nunggak lagi. Tuduhnya sinis. Bukan, Mas. Larasati menggeleng cepat. Ini soal Bapak. Mas ingat nggak Pak Haryo? Teman Bapak yang notaris itu. Mendengar nama notaris, telinga Damar langsung tegak. Insting pemburu hartanya menyala. Pak Haryo? Kenapa dengan dia? Dia menghubungi kamu. Iya, kemarin lusa dia telepon waktu Mas di kantor. Katanya dia baru membereskan brankas arsip lama Bapak yang terselip.
Larasati mulai merajut kebohongannya dengan sangat hati-hati. Ternyata, Bapak punya satu investasi dana abadi di luar negeri yang baru cair tahun ini. Semacam asuransi jiwa plus investasi gitu. Mas, aku juga nggak terlalu ngerti istilahnya. Mata Damar membulat. Ketertarikannya tidak bisa disembunyikan lagi. Ia mencondongkan tubuhnya ke depan. Investasi? Berapa nilainya? Laras. Larasati memasang wajah bingung, seolah angka itu terlalu besar untuk otaknya yang sederhana. Kalau nggak salah dengar, Pak Haryo bilang sekitar 5 miliar rupiah? Atau lebih sedikit ya? Pokoknya angka 5-nya ada. 5 miliar? Seru Damar. Suaranya meninggi. Kevin sampai berhenti mengunyah. Damar sadar ia terlalu antusias. Jadi ia berdeham dan menurunkan nada suaranya. Maksudku, itu jumlah yang besar. Laras, kenapa kamu baru bilang sekarang? Aku takut salah dengar. Mas, lagian kan aku nggak ngerti urusan uang segitu. Jawab Larasati dengan nada lugu yang sempurna. Tapi apa? Desak Damar tidak sabar. Kata Pak Haryo, pencairannya agak rumit. Bapak nulis syarat khusus di wasiat pencairannya. Larasati menatap mata suaminya dalam-dalam. Syaratnya, dana itu hanya bisa cair ke rekeningku jika pernikahan kita terbukti harmonis dan tidak ada gugatan cerai atau masalah hukum selama 5 tahun setelah Bapak meninggal. Dan Bapak juga mensyaratkan kesehatan mentalku harus diperiksa oleh dokter yang ditunjuk pihak asuransi, untuk membuktikan aku mampu mengelola uang itu. Wajah Damar pucat seketika. Rencananya dan Bu Indah hancur lebur dengan satu kalimat itu. Jika mereka menceraikan Larasati sekarang, uang 5 miliar itu hangus. Jika mereka memasukkan Larasati ke rumah sakit jiwa dengan tuduhan gila, uang itu juga tidak akan cair karena syarat kesehatan mental tidak terpenuhi. Kok syaratnya aneh begitu? Gagap Damar. Iya, Mas. Bapak kan sayang banget sama kita. Mungkin Bapak ingin memastikan aku bahagia sama Mas Damar selamanya. Kata Larasati sambil tersenyum manis. Senyum yang bagi Damar kini terlihat seperti kunci brankas yang terkunci rapat. Jadi, uangnya belum bisa diambil? Tanya Damar lemas. Bisa. Bulan depan katanya sudah jatuh tempo pencairan tahap pertama. Asal Mas Damar mau tanda tangan surat pernyataan bahwa rumah tangga kita baik-baik saja. Dan menemani aku tes kesehatan di dokter yang ditunjuk Pak Haryo. Uangnya nanti masuk ke rekening pribadiku dulu. Baru bisa aku transfer ke Mas buat modal proyek. Umpan telah dilempar. Ikan besar telah melihatnya. Kevin, sudah selesai makannya. Nah, masuk kamar dulu ya. Kerjakan PR. Papa dan Ibu mau bicara sebentar. Perintah Damar tiba-tiba. Suaranya terdengar gugup. Kevin mengangguk patuh. Membawa piring kotornya ke dapur lalu berlari kecil menaiki tangga. Begitu Kevin hilang dari pandangan, Damar langsung berdiri. Aku harus ke toilet sebentar. Perutku mendadak nggak enak. Tanpa menunggu jawaban Larasati, Damar setengah berlari menuju kamar mandi tamu di lantai bawah. Larasati tetap duduk di meja makan, melanjutkan suapannya dengan tenang. Ia tahu persis apa yang dilakukan Damar di kamar mandi. Suaminya pasti sedang menelepon Bu Indah. Di dalam kamar mandi, dengan tangan gemetar, Damar menekan tombol panggilan cepat ke nomor Ibu Negara. Nama kontak Bu Indah di ponselnya. Halo? Ada apa? Kamu sudah bikin dia nangis malam ini. Suara Bu Indah terdengar di ujung telepon. Gawat, Bu. Rencana kita harus batal. Tahan dulu. Bisik Damar panik. Apa maksudmu batal? Kamu sudah janji minggu ini kita mulai bikin skenario dia histeris. Nggak bisa. Laras baru cerita. Ada warisan bapaknya yang baru ketemu. 5 miliar. Bu. 5 miliar. Seru Damar tertahan. Hening sejenak di ujung telepon. 5 miliar? Kamu yakin dia tidak bohong? Laras mana bisa bohong? Bu? Dia bodoh. Dia bilang uang itu cuma bisa cair kalau pernikahan kami utuh dan dia dinyatakan sehat mental oleh dokter independen. Kalau kita bikin dia gila sekarang, uang itu hangus kembali ke yayasan sosial atau apalah itu.
Terdengar umpatan kasar dari mulut Buinda yang biasanya terdengar elegan. Sialan! Bapaknya ternyata sudah memproteksi dia dari dalam kubur. Jadi gimana, Bu? Tahan. Kita tahan dulu. Suara Buinda terdengar penuh perhitungan. Jangan bikin dia stres dulu. Sayang sekali uang segitu kalau melayang. Jadilah suami yang baik dulu. Damar. Bikin dia senang. Begitu uang 5 miliar itu masuk rekening dia dan kamu berhasil pindahkan ke rekening kita, baru kita habisi dia. Oke. Berarti aku harus batalkan orang rumah sakit jiwa yang sudah aku kontak. Batalkan. Jangan sampai ada rekam medis dia sakit jiwa sebelum uang cair. Bodoh kamu kalau sampai salah langkah. Telepon ditutup. Damar menarik napas panjang, membasuh wajahnya di wastafel, lalu memasang wajah suami penyayang sebelum keluar dari kamar mandi. Saat ia kembali ke meja makan, sikapnya berubah 180 derajat. Tidak ada lagi wajah masam atau bentakan. Ia mendekati Larasati, lalu memeluk istrinya dari belakang. Sayang, maaf ya tadi aku emosi. Aku cuma capek. Dengar kamu cerita soal perhatian bapak, aku jadi sadar kalau kita harus jaga pernikahan ini. Ucap Damar dengan nada yang sangat manis, terlalu manis hingga membuat Larasati ingin muntah. Nggak apa-apa, Mas. Aku ngerti kok, jawab Larasati, menepuk tangan Damar yang melingkar di lehernya. Besok kita ke kantor Pak Haryo sama-sama ya? Kita urus pencairannya. Kamu tenang saja, aku akan pastikan kamu terlihat sehat dan bahagia. Jadi uang itu bisa kita pakai untuk masa depan Kevin. Bujuk Damar. Iya. Mas, terima kasih. Larasati tersenyum. Di dalam hati, Larasati bersorak. Kena kau. Dengan menunda rencana jahat mereka demi uang 5 miliar fiktif itu, Damar dan Buinda baru saja memberikan waktu yang Larasati butuhkan. Waktu untuk memfinalisasi bukti pidana, waktu untuk mengamankan hak asuh Kevin secara hukum, dan waktu untuk menyiapkan panggung kehancuran mereka yang sesungguhnya. Mereka berpikir mereka sedang menunggu uang cair, padahal mereka sedang menunggu surat panggilan polisi. Makan malam itu ditutup dengan perdamaian palsu, di mana kedua belah pihak sama-sama tersenyum, namun menyembunyikan belati di punggung masing-masing. Hujan di Lembang malam itu turun dengan intensitas yang mengerikan, seolah langit sedang menumpahkan segala amarah yang terpendam selama berabad-abad. Angin kencang dari arah pegunungan membuat pohon-pohon pinus di sepanjang jalan meliuk-liuk seperti penari yang kesakitan, dan kabut tebal menyelimuti kawasan villa elit itu, menyembunyikan segala rahasia yang ada di dalamnya. Udara dingin menusuk hingga ke tulang sumsum, mencapai suhu 12 derajat Celcius. Namun bagi Larasati, tidak ada yang lebih dingin daripada hatinya saat ini. Larasati duduk di kursi penumpang sebuah mobil kijang hitam tanpa penanda kepolisian, berdampingan dengan Pak Haryo yang wajahnya tampak tegang namun penuh tekad. Di depan, seorang sopir dan seorang petugas reserse berpakaian preman duduk dalam diam. Di belakang mobil mereka, 2 mobil patroli polisi mengikuti dengan lampu sirine dimatikan, mengular menembus kabut pekat. 3 jam yang lalu, Damar berpamitan pada Larasati di rumah. Dengan wajah yang dipasang seserius mungkin, suaminya itu berkata bahwa ia harus pergi ke lokasi proyek di daerah Subang karena ada longsor kecil yang menimpa alat berat. Sebuah kebohongan yang sangat rapi jika Larasati tidak memasang pelacak GPS di mobil Pajero itu. Kenyataannya, mobil Damar tidak mengarah ke Subang, melainkan berbelok naik ke arah Lembang, menuju sebuah villa pribadi terpencil yang dikelilingi pagar tinggi. Dan berdasarkan laporan detektif swasta yang sudah mengawasi lokasi sejak sore, Buinda sudah berada di sana lebih dulu, membawa koper besar dan beberapa botol minuman keras. Mereka tidak sedang merayakan proyek. Mereka sedang merayakan kemenangan semu. Damar telah berhasil memalsukan tanda tangan Larasati lagi pagi ini, kali ini untuk surat kuasa penjualan tanah warisan di Dago, karena ia pikir Larasati sudah lengah dengan sandiwara, istri penurut, yang dimainkan Larasati selama seminggu terakhir. Damar berpikir ia sudah memegang kendali penuh, bahwa Larasati hanyalah boneka bodoh yang sedang menunggu pencairan dana fiktif 5 miliar rupiah itu. Kamu siap, Laras? Tanya Pak Haryo pelan, memecah keheningan di dalam mobil yang hanya diisi suara deru wiper. Larasati menoleh,
Tatapan matanya tajam menembus kaca jendela yang basah. Tidak ada lagi air mata. Tidak ada lagi keraguan. Saya sudah menunggu momen ini seumur hidup saya, Pak. Sejak saya sadar bahwa ibu kandung saya sendiri tidak pernah menginginkan kelahiran saya, dan suami saya hanya mencintai harta bapak saya. Saya siap. Pak Haryo mengangguk, menepuk punggung tangan Larasati dengan kebapakan. Ingat, semua bukti sudah lengkap. Rekaman suara mereka merencanakan memasukkanmu ke rumah sakit jiwa, bukti transfer penggelapan dana perusahaan bapakmu, bukti pemalsuan tanda tangan forensik, sampai saksi dari pihak bank yang disuap Damar. Malam ini, mereka tidak akan bisa berkutik. Mobil mereka berbelok perlahan memasuki jalan setapak berbatu yang menuju gerbang villa. Di kejauhan, cahaya lampu kuning hangat memancar dari jendela villa kayu yang megah itu, sangat kontras dengan kegelapan hutan di sekelilingnya. Itu adalah villa milik keluarga Larasati, tempat di mana dulu ia sering menghabiskan masa kecil bersama ayahnya. Ironisnya, tempat yang penuh kenangan indah itu kini digunakan oleh suami dan ibunya untuk merayakan pengkhianatan mereka. Tim polisi bergerak dengan sunyi dan taktis. Mereka tidak langsung mendobrak. Sesuai prosedur penggerebekan, mereka mengepung perimeter villa terlebih dahulu. Larasati diminta menunggu di mobil sampai area dinyatakan aman, namun ia menolak. Ia mengambil payung hitam besar yang sudah disiapkannya, membukanya, dan melangkah keluar ke tengah hujan badai. Larasati ingin melihat wajah mereka. Ia ingin mereka melihatnya. Di dalam villa, suasana sangat berbeda. Perapian menyala hangat. Lagu jazz klasik mengalun lembut dari piringan hitam. Damar dan Bu Indah duduk di sofa kulit menghadap perapian, tertawa lepas sambil mengangkat gelas wine. Di meja, terhampar dokumen-dokumen tanah yang baru saja Damar lengkapi dengan tanda tangan palsu Larasati. Gampang sekali, kekeh Damar. Wajahnya memerah karena alkohol. Tadi pagi aku bilang itu surat izin perbaikan jalan depan rumah. Dan si bodoh itu langsung tanda tangan tanpa baca. Dia benar-benar percaya kalau aku suami teladan sekarang. Bu Indah menyesap anggurnya dengan anggun. Matanya berkilat licik. Bagus. Begitu tanah Dago ini terjual minggu depan, kita akan dapat dana segar sekitar 10 miliar. Ditambah 5 miliar dari warisan fiktif yang dia ceritakan. Tunggu, warisan itu cair bulan depan kan? Iya, Bu. Begitu uang 5 miliar itu masuk rekening dia, aku akan langsung transfer ke rekeningmu dengan alasan investasi. Lalu barulah kita jalankan rencana B. Jawab Damar bersemangat. Rencana B. Bu Indah tersenyum miring. Rumah sakit jiwa di pinggiran Bogor itu sudah siap menerima pasien baru. Aku sudah bilang ke dokternya kalau anakku punya kecenderungan melukai diri sendiri dan berhalusinasi. Mereka siap menjemput paksa kapan saja kita beri kode. Damar tertawa keras. Suara tawanya menggema di ruangan kayu itu. Bayangkan wajahnya saat diseret perawat berbadan besar. Mas Damar, tolong aku. Ibu, tolong aku. Hahaha, menyedihkan sekali. Dan Kevin? Tanya Bu Indah. Ah, anak itu. Kita kirim saja ke asrama di luar pulau. Atau biarkan dia di rumah sama pembantu. Yang penting dia tidak mengganggu liburan kita ke Eropa bulan depan. Jawab Damar enteng. Tiba-tiba, suara dentuman keras terdengar dari pintu depan. Bukan ketukan, melainkan hantaman. Brak! Pintu kayu jati tebal itu terbuka paksa hingga engselnya berderit ngeri. Angin malam yang dingin dan percikan air hujan langsung menyapu masuk ke dalam ruang tamu yang hangat, mematikan api di perapian seketika. Damar dan Bu Indah terlonjak kaget. Gelas di tangan Bu Indah jatuh dan pecah berkeping-keping di lantai, menumpahkan cairan merah seperti darah. Siapa itu? Berani-beraninya, teriak Damar, bangkit berdiri dengan wajah marah, mengira itu perampok atau orang iseng. Namun, kata-kata Damar tercekat di tenggorokan saat melihat siapa yang masuk. Bukan perampok bertopeng, melainkan sepasukan polisi berseragam lengkap dan beberapa berpakaian preman, dengan lencana tergantung di leher. Di antara mereka, berjalan seorang wanita dengan langkah tenang dan berwibawa, memegang payung hitam yang masih meneteskan air. Wanita itu melipat payungnya perlahan, lalu mengangkat wajahnya.
Larasati. Wajah Damar berubah pucat pasi, seolah darah di tubuhnya disedot habis. Mulutnya terbuka menutup seperti ikan mas koki yang kekurangan oksigen. Bu Winda, yang biasanya selalu tenang dan angkuh, kini gemetar hebat di sofa. Matanya terbelalak melihat putrinya berdiri di sana bersama aparat hukum. "Selamat malam, suamiku." "Selamat malam, Ibu." Sapa Larasati. Suaranya datar, dingin, dan menusuk. Jauh lebih menakutkan daripada teriakan marah manapun. "Maaf mengganggu pesta kecil kalian. Saya dengar tadi ada yang bicara soal liburan ke Eropa." "Laras, ini tidak seperti yang kamu lihat." Damar mencoba menyangkal. Refleks manipulatifnya masih bekerja meski otaknya panik. Ia mencoba melangkah maju, memasang wajah memelas. Ibu sakit. Aku cuma mengantar ibu ke sini untuk istirahat. Kami tidak melakukan apa-apa." Larasati tertawa. Tawa yang kering dan hampa. Ia memberi isyarat pada Pak Haryo. Pengacara tua itu maju, melempar sebuah amplop coklat tebal ke atas meja, tepat di atas dokumen-dokumen tanah yang hendak mereka jual. "Damar Prasetya dan Winda Hapsari." Suara Pak Haryo menggelegar di ruangan itu. "Kalian berdua ditangkap atas tuduhan berlapis. Pasal 378 KUHP tentang penipuan, Pasal 372 KUHP tentang penggelapan, Pasal 263 KUHP tentang pemalsuan dokumen, dan Pasal 335 tentang perbuatan tidak menyenangkan terkait rencana penculikan dan pengurungan paksa terhadap saudari Larasati." "Apa? Itu fitnah. Mana buktinya?" jerit Bu Indah histeris. Topeng sosialitanya hancur berantakan. "Saya ini ibunya. Saya berhak mengatur hidup anak saya." Larasati melangkah maju mendekati ibunya. Ia menatap wanita yang melahirkannya itu dengan tatapan asing. "Ibu berhak mendidik saya, bukan menghancurkan saya demi uang. Ibu pikir saya tidak tahu? Ibu pikir saya bodoh?" Larasati mengeluarkan ponselnya, memutar sebuah rekaman suara. Suara Damar dan Bu Winda yang sedang membicarakan rencana memasukkan Larasati ke rumah sakit jiwa terdengar jelas, menggema di ruangan itu. "Kita buat dia stres, depresi, sampai dia meledak. Kita kumpulkan bukti bahwa dia gila." Wajah Bu Winda menjadi abu-abu. Ia terduduk lemas, tidak bisa menyangkal suaranya sendiri. Damar, menyadari posisinya terjepit, tiba-tiba berubah beringas. Ia mencoba menerjang ke arah meja untuk mengambil dokumen-dokumen tanah itu. "Itu milikku. Aku yang kerja keras selama ini. Laras, kamu istri durhaka. Kamu menjebak suamimu sendiri." Namun belum sempat ia menyentuh kertas itu, dua orang polisi sudah menyergapnya, memiting kedua lengannya ke belakang dengan keras. Bunyi klik dari borgol besi terdengar sangat nyaring di telinga Larasati. Bunyi terindah yang pernah ia dengar malam itu. "Lepaskan. Saya orang terpandang. Kalian tidak tahu siapa saya." Teriak Damar meronta-ronta, tapi sia-sia. Larasati berdiri tepat di depan Damar yang kini berlutut ditahan polisi. Ia menatap mata pria yang pernah ia cintai sepenuh hati itu. Tidak ada lagi cinta di sana, hanya rasa jijik. "Kamu bukan siapa-siapa, Damar," bisik Larasati pelan. "Kamu hanya benalu yang beruntung menempel di pohon yang salah. Dan soal warisan 5 miliar itu tidak pernah ada. Itu hanya umpan untuk membuatmu menunda rencana jahatmu, memberiku waktu untuk menyeretmu ke sini." Mata Damar melotot, menyadari betapa telaknya ia tertipu. Kau bohong soal uang itu." "Aku belajar dari ahlinya," jawab Larasati dingin. "Bawa mereka." Bu Winda menangis meraung-raung saat polisi memborgol tangannya dan menggiringnya keluar. Ia memohon-mohon pada Larasati, memanggil-manggil nama putrinya dengan sebutan "sayang", yang terdengar sangat palsu. "Laras, tolong ibu. Nak, ibu hilaf. Jangan penjarakan ibu. Apa kata orang-orang nanti?" Larasati tidak bergeming. Ia bahkan tidak menoleh saat ibunya diseret melewati pintu. Ia hanya berdiri diam, memegang payung hitamnya, menatap perapian yang baranya mulai padam. Di luar, hujan masih turun deras,
mengiringi kepergian dua orang yang selama ini menjadi sumber penderitaannya menuju mobil tahanan. Pak Haryo mendekat, menepuk bahu Larasati. Sudah selesai, Nak. Kamu hebat. Bapakmu pasti tersenyum di surga. Larasati menghela napas panjang, menghembuskan beban bertonton yang selama ini menghimpit dadanya. Kakinya terasa lemas, tapi jiwanya terasa ringan. Belum selesai sepenuhnya, Pak. Saya masih harus membersihkan rumah dan memastikan Kevin baik-baik saja. Tapi setidaknya, racunnya sudah dibuang. Malam itu, di Villa Lembang yang dingin, Larasati akhirnya merasakan kehangatan yang sesungguhnya. Bukan dari perapian, melainkan dari rasa keadilan yang berhasil ia tegakkan sendiri. Kota Bandung pagi itu tampak begitu cantik. Langit berwarna biru cerah tanpa setitik pun awan mendung. Kontras sekali dengan badai yang pernah melanda hidup Larasati setengah tahun lalu. Di kawasan Jalan Braga yang legendaris, aktivitas pagi mulai menggeliat. Wangi kopi yang baru digiling menguar dari kafe-kafe vintage, berbaur dengan aroma kue-kue pastry yang baru matang. Para seniman jalanan mulai memajang lukisan mereka di trotoar, dan suara alunan musik biola dari seorang pengamen tua menambah suasana syahdu kota kembang itu. Di salah satu meja outdoor sebuah kafe bergaya Art Deco, Larasati duduk menikmati segelas cappuccino hangat. Ia mengenakan blus putih sederhana dengan celana kulot berwarna teracota. Rambutnya dipotong pendek sebahu memberikan kesan segar dan dinamis. Tidak ada lagi guratan lelah dan ketakutan di wajahnya. Kulitnya tampak bercahaya, bukan karena perawatan mahal seperti yang dulu selalu dipaksakan ibunya, melainkan karena kedamaian batin yang akhirnya ia miliki. Di hadapannya, Kevin sedang sibuk melahap kroasang coklat. Anak laki-laki itu kini terlihat lebih berisi dan ceria. Tidak ada lagi tatapan cemas atau ketakutan akan bentakan ayahnya. Kevin tumbuh menjadi anak yang percaya diri, dan prestasi sekolahnya meningkat pesat sejak suasana di rumah menjadi tenang. Bu, nanti habis ini kita jadi ke toko buku kan? Aku mau beli komik detektif Conan yang baru. Tanya Kevin dengan mulut penuh coklat. Larasati tersenyum, mengambil tisu dan membersihkan sudut bibir anaknya. Jadi dong, sayang. Setelah itu kita jemput kakek Haryo. Kita makan siang bareng ya. Beliau kangen sama kamu. Hidup mereka telah berubah total. Proses hukum Damar dan Bu Indah berjalan lancar berkat bukti-bukti tak terbantahkan yang dikumpulkan Larasati. Damar divonis 7 tahun penjara atas tuduhan penggelapan dana, pemalsuan dokumen, dan penipuan. Semua aset yang sempat ia alihkan berhasil dibekukan dan dikembalikan ke tangan Larasati sebagai pemilik sah. Sedangkan Bu Indah, meskipun berusaha menggunakan alasan kesehatan untuk menghindari hukuman, akhirnya divonis 4 tahun penjara karena terbukti menjadi otak di balik rencana jahat tersebut dan turut serta menikmati hasil kejahatan. Larasati teringat momen di ruang sidang sebulan yang lalu, saat vonis dibacakan. Ia melihat Damar menangis, bukan karena menyesal, tapi karena menyadari ia telah kehilangan segalanya, harta, status, dan kebebasan. Damar sempat mencoba meminta maaf, bersujud di kaki Larasati saat akan dibawa petugas. Tapi Larasati hanya mundur selangkah. Ia sudah memaafkan demi ketenangan hatinya sendiri. Tapi ia tidak akan pernah melupakan. Pintu maaf terbuka di hadapan Tuhan. Tapi pintu rumahnya tertutup rapat selamanya untuk pria itu. Yang lebih menyakitkan adalah melihat ibunya. Bu Indah tidak menangis. Wanita itu menatap Larasati dengan tatapan penuh kebencian hingga detik terakhir ia dibawa ke sel. Anak durhaka, desis ibunya saat itu. Kata-kata itu sempat membuat Larasati goyah. Namun Pak Haryo mengingatkannya bahwa memutus rantai toksik, bahkan jika itu keluarga sendiri, adalah bentuk pertahanan diri yang paling tinggi. Larasati sadar, ia tidak durhaka. Ia hanya berhenti membiarkan dirinya disiksa. Kini, Larasati memegang kendali penuh atas perusahaan ayahnya. Ia belajar bisnis dengan cepat di bawah bimbingan Pak Haryo. Ternyata, ia tidak bodoh seperti yang selalu dikatakan Damar. Ia cerdas, teliti, dan memiliki insting bisnis yang tajam warisan ayahnya. Para karyawan yang dulu meremehkannya kini menaruh hormat, bukan karena ia istri bos, tapi karena ia adalah pemimpin yang kapabel. Ibu melamun lagi,
Tegur Kevin sambil menyenggol tangan ibunya pelan. Larasati tersentak dan tertawa kecil. Ah, maaf. Ibu cuma lagi mikir. Kopi ini enak banget ya. Enakan juga masakan ibu. Celetuk Kevin jujur. Larasati meraih tangan putranya. Menggenggamnya erat. Ia menatap mata Kevin yang berbinar jenaka. Kevin, kamu bahagia sekarang? Pertanyaan itu membuat Kevin berhenti mengunyah. Ia menatap ibunya dengan serius. Lalu mengangguk mantap. Bahagia banget, Bu. Gak ada yang marah-marah di rumah. Ibu juga sekarang senyum terus. Gak pernah nangis di kamar mandi lagi. Aku suka ibu yang sekarang. Jawaban polos itu membuat mata Larasati berkaca-kaca. Namun kali ini air mata bahagia. Ternyata selama ini Kevin tahu ia sering menangis diam-diam. Anaknya menyimpan luka itu bersamanya. Terima kasih ya, Nak. Kamu kekuatan ibu. Kita akan baik-baik saja mulai sekarang. Ucap Larasati. Kita bukan cuma baik-baik saja, Bu. Kita hebat. Seru Kevin sambil mengepalkan tangannya ke udara. Larasati tertawa lepas. Ya, mereka hebat. Mereka adalah penyintas. Badai besar itu telah berlalu, menyisakan puing-puing yang harus dibersihkan, tapi juga membersihkan parasit yang selama ini menghalangi sinar matahari masuk ke dalam hidup mereka. Larasati menyesap sisa kopinya, menikmati pahit dan manis yang berpadu sempurna, seperti hidupnya. Ia memandang ke jalanan Braga yang ramai. Orang-orang berlalu lalang dengan urusan mereka masing-masing. Tidak tahu bahwa wanita yang duduk di kafe itu baru saja memenangkan perang terbesar dalam hidupnya. Larasati menarik napas panjang, menghirup udara kebebasan yang segar. Hujan telah reda, benar-benar reda, dan di depannya terbentang masa depan yang cerah, secerah langit Bandung hari ini. Ia siap melangkah, bukan sebagai korban, bukan sebagai istri yang lemah, tapi sebagai Larasati yang utuh dan berdaya.